Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Karim telah bertahun-tahun bekerja sebagai penjaga kandang kerbau di pinggiran desa. Kandang itu berdiri di tengah hamparan sawah luas, jauh dari rumah-rumah warga, dengan hanya sebuah gubuk kecil tempatnya beristirahat setiap malam. Bagi Karim, hidup di tengah sawah bukan masalah. Ia sudah terbiasa dengan kesunyian malam, suara jangkrik, serta nyanyian burung hantu yang sering terdengar dari kejauhan. Namun, ada satu hal yang tidak biasa dalam seminggu terakhir. Sejak kecelakaan mengerikan yang terjadi tidak jauh dari kandangnya, sesuatu terasa berubah. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara menjadi lebih dingin, meskipun ini bukan musim hujan. Dan yang paling membuatnya resah, kerbau-kerbaunya sering gelisah tanpa alasan. Seolah mereka juga merasakan sesuatu yang tidak beres. Seminggu yang lalu, tepat di jalan kecil dekat kandang, terjadi kecelakaan balap liar yang menggemparkan warga desa. Seorang pemuda bernama Rinto, yang dikenal sering ikut balapan di jalanan desa, mengalami nasib tragis. Motornya melaju terlalu kencang, kehilangan kendali, lalu terpental ke pinggir jalan. Kepalanya membentur batu besar dengan keras, dan tubuhnya tergeletak tanpa kepala di atas tanah. Saat warga menemukannya, pemandangan itu begitu mengerikan. Darah membanjiri tanah, membentuk genangan merah di antara rerumputan sawah. Dan kepala Rinto baru ditemukan beberapa meter dari tubuhnya, menghadap langsung ke arah kandang kerbau milik Karim. Sejak malam itu, gangguan mulai terjadi. Malam pertama setelah kecelakaan, Karim tidak bisa tidur nyenyak. Ia terbaring di gubuk kecilnya, hanya ditemani lampu minyak yang redup. Di luar, kandang kerbau tampak sepi. Hanya sesekali terdengar suara napas berat hewan-hewan itu. Namun, tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, tep, 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 Karim terbangun. Ia mengerjap-ngerjapkan mata, mencoba memastikan apakah ia hanya berhalusinasi. Namun suara itu terdengar lagi. Langkah kaki berat, seperti seseorang yang berjalan pelan di sekitar kandang. Karim langsung bangkit, meraih senter dan berdiri di depan pintu gubuknya. Hatinya mulai tidak tenang. Siapa yang jalan tengah malam begini? Pikirnya. Ia mengintip keluar, menyorotkan senter ke arah kandang. Namun, tidak ada siapa-siapa. Hanya kerbau-kerbau yang berdiri gelisah, sesekali mendengus, seolah mereka juga merasakan sesuatu. Namun, Karim tidak menemukan siapapun di sana. Hening, tep, tep, tep. Langkah kaki itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Jantung Karim berdebar kencang. Dengan langkah perlahan, ia keluar dari gubuknya, berjalan menuju kandang, memastikan tidak ada orang yang mencoba mencuri hewan-hewan itu. Namun, begitu ia melangkah ke dekat pagar kandang, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tanah yang sedikit basah karena embun malam, ada jejak kaki. Tapi bukan jejak biasa. Jejak itu penuh darah. Bekas telapak kaki manusia, bercetak jelas di tanah, meninggalkan jejak merah yang menetes di setiap langkahnya. Karim mengerutkan kening. Napasnya semakin berat. Apa ini? Ia menelusuri jejak itu dengan senter, mengikuti arahnya. Jejak itu berjalan mengitari kandang, seolah sesuatu sedang berkeliaran di sekitarnya. Namun yang lebih mengerikan, jejak itu berhenti tepat di depan pintu kandang. Seperti seseorang yang berdiri diam di sana untuk waktu yang lama. Namun tidak ada siapa-siapa. Karim merasakan bulu kuduknya meremang. Angin malam berembus perlahan, membawa serta bau anyir yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Ia mengatur napas, berusaha tetap tenang. Mungkin ini hanya perasaanku, katanya dalam hati, meskipun ia tahu sesuatu sedang tidak beres. Tanpa berpikir panjang, Karim mengambil air di ember, lalu menyiram jejak kaki berdarah itu. Namun, begitu air menyentuh tanah, jejak itu tidak hilang. Bahkan warnanya semakin merah pekat. Karim membelalak ngeri. Astagfirullah. Tangannya mulai gemetar.
Ia mundur perlahan, tak bisa berpaling dari jejak itu. Lalu, tiba-tiba, suara isakan tangis terdengar dari kejauhan. Di antara sawah yang gelap, Karim bisa melihat sesuatu berdiri di sana. Sosok tinggi, pakaian putihnya lusuh, berdiri diam, namun tanpa kepala. Karim tidak bisa bernapas. Ia tahu ini bukan manusia. Dan ia tahu, malam ini adalah awal dari teror yang belum selesai. Karim tidak bisa berhenti memikirkan kejadian semalam. Langkah kaki misterius, jejak penuh darah yang tidak bisa dihapus, dan yang paling mengerikan, sosok tanpa kepala yang berdiri di kejauhan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya halusinasi karena kelelahan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu itu bukan mimpi. Malam ini, ia berjanji akan lebih waspada. Namun, apa yang akan ia alami jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Pukul 11.30 malam, suasana di sekitar kandang terasa lebih sunyi dari biasanya. Karim mencoba tidur di gubuknya, tetapi pikirannya terus gelisah. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma khas sawah yang lembab. Namun, tak lama kemudian, hidungnya menangkap sesuatu yang aneh. Bau itu, bau darah, bukan darah biasa, tapi bau anyir yang menyengat, seperti darah yang sudah membusuk. Kerbau-kerbau di kandang tiba-tiba gelisah. Beberapa mulai menghentakkan kakinya ke tanah, bahkan ada yang mendengus ketakutan. Karim langsung bangkit. Jantungnya berdegup lebih cepat. Dari mana bau ini? Pikirnya. Ia mengambil senter, lalu keluar dari gubuk. Begitu ia melangkah ke dekat kandang, bau anyir itu semakin menusuk hidungnya. Seolah darah segar baru saja tumpah di sekitar sini. Namun, saat ia menyusuri kandang, tidak ada tanda-tanda apapun. Tidak ada bangkai binatang. Tidak ada darah di tanah. Tidak ada apa-apa. Namun, bau itu semakin kuat. Lalu, tiba-tiba, suasana berubah. Udara yang tadi dingin biasa saja, kini terasa menusuk tulang. Seperti ada sesuatu yang berdiri di dekatnya dan mengawasinya dengan tatapan kosong. Karim menyalakan senter, mengarahkan cahayanya ke sekeliling. Matanya menyusuri setiap sudut kandang, memastikan tidak ada orang di sana. Namun, saat ia mengarahkan senter ke arah sawah, jantungnya nyaris berhenti berdetak. Di kejauhan, di tengah hamparan sawah yang gelap, seseorang berdiri diam. Pakaian putih lusuh dipenuhi bercak darah. Namun yang paling mengerikan, sosok itu tidak memiliki kepala. Karim membeku di tempatnya. Ia ingin mundur, tapi kakinya seakan tertanam ke tanah. Tangannya gemetar, senter di genggamannya bergetar pelan. Sosok itu tidak bergerak sama sekali, hanya berdiri diam, seolah sedang mengawasinya. Karim menelan ludah, mencoba tetap tenang. Dengan suara bergetar, ia berkata, siapa di sana?" "Hening." Sosok itu tidak merespons. Kerbau-kerbau di kandang makin gelisah. Beberapa mulai mengerang dan menendang pagar kandang. Karim menguatkan dirinya dan melangkah sedikit lebih dekat. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa lagi, sosok tanpa kepala itu bergerak. Bukan berjalan, tapi melayang pelan ke arah Karim. Gerakannya tidak normal, seperti makhluk yang tidak sepenuhnya berada di dunia ini. Karim membeku. Darahnya membeku di nadinya. Matanya melebar dalam ketakutan. Dan saat sosok itu semakin dekat, Karim menyerukan doa sekuat tenaga. "Astagfirullah, pergi kau." Tiba-tiba, sosok itu menghilang dalam sekejap, seolah ia tidak pernah ada di sana. Namun, bau anyir masih menyelimuti udara. Dan entah kenapa, Karim merasa bahwa ini baru permulaan. Karim berdiri kaku di tempatnya. Jantungnya masih berdebar kencang. Ia menghapus keringat dingin di dahinya, lalu mengalihkan pandangannya ke kandang kerbau. Hewan-hewan itu masih terlihat ketakutan, seolah mereka juga melihat apa yang tadi ia lihat. Karim menghela napas panjang. Ia tahu sesuatu tidak beres di sini. Mungkin
Ini ada hubungannya dengan kecelakaan Rinto seminggu lalu. Tapi kenapa makhluk itu muncul di sekitar kandangnya? Apa yang sebenarnya diinginkan arwah itu? Apakah dia hanya ingin menakut-nakuti? Atau ada sesuatu yang belum selesai? Karim tidak tahu jawabannya. Namun, satu hal yang pasti, malam ini bukanlah akhir dari gangguan itu. Dan ia harus bersiap untuk malam-malam berikutnya. Pagi itu, setelah malam yang penuh teror, Karim memutuskan untuk mencari jawaban. Ia berjalan menuju warung kopi di tepi desa, tempat para petani sering berkumpul sebelum pergi ke sawah. Wajahnya masih dilanda kelelahan. Lingkaran hitam di bawah matanya jelas menunjukkan bahwa ia tidak tidur nyenyak semalam. Beberapa warga menoleh saat melihat Karim datang. Mereka tahu bahwa ia adalah penjaga kandang kerbau di tengah sawah, dan mungkin bisa menebak kenapa wajahnya terlihat begitu tegang pagi ini. Karim langsung duduk di salah satu bangku kayu, menghela napas panjang, lalu memesan kopi. Pak Diran, salah satu petani yang sudah berumur, menatapnya dengan penuh selidik. "Kok kayaknya capek banget, Pak Karim?" tanyanya sambil menyeruput kopinya. Karim memandangnya serius. Ia tidak ingin bertele-tele. "Aku mau tanya soal kecelakaan balap liar yang terjadi minggu lalu," kata Karim akhirnya. Suasana mendadak berubah. Orang-orang yang tadinya mengobrol santai tiba-tiba terdiam. Beberapa dari mereka menunduk, pura-pura sibuk dengan kopi mereka. Ada juga yang mengalihkan pandangan, seolah tidak ingin terlibat dalam pembicaraan ini. Pak Diran menghela napas pelan, lalu meletakkan cangkirnya ke meja. "Pak Karim, kalau boleh saran, lebih baik jangan hiraukan hal itu." Karim mengernyit. "Maksudnya?" Pak Diran menatapnya dalam-dalam. "Dia bukan urusan kita." Jawaban itu membuat Karim semakin bingung. "Pak, sejak kecelakaan itu, kandang saya jadi sering diganggu. Semalam saya bahkan melihat sesuatu yang gak seharusnya ada." Pak Diran terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, "Kami semua tahu bahwa ada yang tidak beres di perlintasan itu, tapi kami memilih untuk tidak ikut campur." Karim menatap warga lainnya. Tak satu pun dari mereka mau berbicara, seolah mereka semua tahu sesuatu, tapi memilih untuk diam. Akhirnya, Pak Diran menepuk bahu Karim pelan. "Pak Karim, kalau masih ingin jaga kandang, jangan banyak tanya. Malam nanti, kunci pintu, jangan keluar kalau dengar sesuatu." Karim tidak puas dengan jawaban itu. Tapi ia tahu, tidak ada yang mau bicara lebih jauh. Dan ini membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang benar-benar salah. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Karim duduk di dalam gubuknya, berusaha tetap tenang. Namun pikirannya masih dipenuhi dengan kata-kata Pak Diran. "Jangan banyak tanya. Dia bukan urusan kita." Apa sebenarnya yang mereka sembunyikan? Kenapa semua orang takut membicarakan kejadian itu? Di tengah pikirannya yang berkecamuk, tiba-tiba, brak, suara keras dari dalam kandang membuat Karim tersentak. Ia segera mengambil senter dan berjalan ke arah kandang. Kerbau-kerbaunya tampak lebih gelisah dari biasanya. Beberapa dari mereka menggerakkan telinganya, seolah mendengar sesuatu. Karim menghela napas. Mungkin mereka masih takut karena kejadian kemarin, pikirnya. Namun, saat ia hendak kembali ke gubuknya, arg! Suara jeritan panjang menggema di udara. Jeritan panjang dan menyakitkan, seolah seseorang sedang merasakan kesakitan luar biasa. Karim membelalak. Jeritan itu berasal dari sawah. Karim mengangkat senternya, menyorotkan cahaya ke arah sawah. Namun, yang terlihat hanya hamparan padi yang bergoyang di terpa angin. Jeritan itu masih terdengar, semakin lama semakin menyayat hati. Seolah arwah seseorang sedang tersiksa. Karim mulai gemetar. Ia ingin mengabaikan suara itu. Namun, rasa penasarannya lebih besar daripada ketakutannya. Dengan langkah penuh kehati-hatian, ia melangkah mendekati pagar kandang dan mencoba melihat lebih jelas. Dan saat itu juga, sesuatu berlari cepat di antara tanaman padi. Bayangan hitam.
bergerak sangat cepat, seolah tidak menyentuh tanah. Namun yang paling mengerikan, bayangan itu tidak memiliki kepala. Karim langsung mundur selangkah. Tangannya gemetar hebat. "Sial! Sial!" gumamnya sambil menahan napas. Namun, bayangan itu tidak berhenti. Ia terus berlari, berputar-putar di sawah. Hingga akhirnya, ia berhenti dan menoleh ke arah Karim. Meskipun sosok itu tidak memiliki kepala, Karim bisa merasakan sesuatu. Ia merasa ditatap, seolah makhluk itu melihat langsung ke matanya. Karim merinding hebat. Tengkuknya terasa sangat dingin. Kerbau-kerbau di kandang mengamuk. Beberapa mulai berusaha menabrak pagar, seolah ingin kabur dari tempat itu. Karim ingin berlari ke dalam gubuk, mengunci pintu dan bersembunyi. Namun, tubuhnya terlalu kaku untuk bergerak. Ia hanya bisa berdiri, menatap makhluk itu dengan ketakutan. Lalu, sosok itu mulai bergerak ke arahnya. Karim mengumpulkan keberaniannya. Dengan suara bergetar, ia berteriak, "Siapa kau? Apa yang kau inginkan?" Namun tidak ada jawaban. Sosok itu terus bergerak, semakin mendekat. Langkahnya tidak mengeluarkan suara, seolah ia tidak benar-benar menginjak tanah. Dan saat hanya tinggal beberapa meter dari pagar kandang, tiba-tiba ia menghilang, seolah tidak pernah ada di sana. Namun, Karim masih bisa merasakan keberadaannya. Ia tahu, makhluk itu masih ada di sini, dan teror ini belum berakhir. Karim berdiri terpaku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin percaya bahwa ini hanya mimpi buruk. Namun, ia tahu ini nyata. Sosok itu bukan ilusi. Dan yang lebih menakutkan, Karim merasa bahwa makhluk itu mencoba menyampaikan sesuatu. Tapi apa? Apa yang sebenarnya terjadi di perlintasan itu seminggu lalu? Dan kenapa hanya Karim yang dihantui? Malam ini, Karim menyadari satu hal. Ia sudah terlalu jauh masuk ke dalam misteri ini. Dan ia harus mencari jawaban sebelum semuanya terlambat. Sejak kejadian jeritan mengerikan di sawah, Karim merasa hidupnya tidak lagi tenang. Setiap malam, gangguan semakin sering terjadi. Awalnya hanya suara langkah kaki di sekitar kandang. Lalu muncul bau anyir darah yang tidak masuk akal. Kini, ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Bisikan di telinganya. Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, Karim terbangun dengan rasa tidak nyaman. Di luar, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Kerbau-kerbau di kandang terlihat gelisah. Beberapa dari mereka menggerakkan telinga, seolah mendengar sesuatu. Lalu, Karim mendengar bisikan. Kembalikan." Suara itu begitu pelan, tetapi terdengar jelas di telinganya. Seolah ada seseorang yang berdiri tepat di sebelahnya. Karim langsung duduk tegak, tubuhnya menegang. Ia menoleh ke kanan, tidak ada siapa-siapa. Ia menoleh ke kiri, kosong. Namun, suara itu masih terdengar. "Kembalikan." Karim merinding sekujur tubuh. Suara itu bukan berasal dari luar. Suara itu berbisik langsung ke dalam kepalanya. Gangguan tidak hanya terjadi pada Karim. Kerbau-kerbaunya mulai bersikap tidak biasa. Biasanya, saat malam tiba, mereka hanya diam atau sesekali mendengus. Namun, kini mereka sering gelisah, seolah melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Puncaknya terjadi pada malam ketiga. Salah satu kerbau tiba-tiba menanduk kandangnya sendiri dengan keras. "Brak!" Karim terbangun dari tidurnya, langsung berlari keluar gubuk. Ia melihat seekor kerbau mengamuk, menanduk pagar kandang berulang kali, hingga kepalanya berdarah. Astagfirullah. Karim berlari ke kandang, mencoba menenangkan hewan itu. Namun, saat ia memegang tali yang mengikat kerbau itu membelalakan matanya ke arah Karim, seolah ingin memperingatkan sesuatu. Dan saat itu juga, bisikan itu terdengar lagi. "Kembalikan." Karim membeku. Suara itu,
terdengar tepat di belakangnya. Namun, saat ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan malam yang sunyi. Namun, Karim tahu, ia tidak sendirian. Pukul 3 dini hari, Karim terbangun lagi oleh suara aneh. Namun kali ini, suara itu bukan bisikan, melainkan suara pintu kandang terbuka. Krek! Karim langsung duduk tegak. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengambil senternya, lalu mengintip dari celah jendela gubuknya. Pintu kandang yang seharusnya tertutup rapat, kini perlahan terbuka sendiri, tanpa ada angin, tanpa ada siapapun yang menyentuhnya. Karim menggenggam senter lebih erat. Ini nggak bisa dibiarkan. Ia bangkit, mengenakan sandalnya, lalu keluar dari gubuk. Saat ia berjalan ke kandang, bau anyir yang sudah ia kenal kembali menyengat. Lalu, ia melihat sesuatu. Di tepi sawah, tidak jauh dari kandang, berdiri sosok itu. Sama seperti sebelumnya. Pakaiannya penuh darah. Dan yang paling mengerikan, tanpa kepala. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Sosok itu tidak lagi berdiri jauh di tengah sawah. Kali ini, ia lebih dekat. Hanya sekitar 10 meter dari tempat Karim berdiri. Jantung Karim berdegup begitu kencang. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Mata sosok itu, meskipun tanpa kepala, Karim merasa sedang ditatap olehnya. Lalu, tanpa peringatan, sosok itu bergerak, bukan berjalan, melainkan melayang perlahan ke arahnya. Karim mencoba berpikir jernih. Ia ingin membaca doa, namun suaranya terkunci di tenggorokan. Udara di sekitarnya semakin dingin dan berat. Seolah malam itu bukan lagi milik manusia. Sosok itu kini hanya tinggal beberapa meter darinya. Namun, tiba-tiba, Karim mengingat sesuatu. Kembalikan. Suara bisikan yang selama ini ia dengar. Apakah sosok ini menginginkan sesuatu? Jika benar, apa yang harus dikembalikan? Karim akhirnya mengumpulkan keberaniannya. Dengan suara gemetar, ia bertanya, "Apa yang kau cari?" Dan saat itu juga, angin berhembus kencang sekali. Sosok itu mendadak berhenti bergerak. Namun sebelum Karim bisa melakukan apapun, semuanya menjadi gelap. Saat Karim terbangun, matahari sudah mulai terbit. Ia masih berada di tanah, dekat pintu kandang yang semalam terbuka sendiri. Namun, ada sesuatu di dekatnya. Sebuah benda kecil, setengah tertimbun tanah. Dengan tangan gemetar, Karim meraihnya. Dan saat ia mengangkatnya, matanya membelalak. Sebuah kalung emas. Darah Karim berdesir. Ia pernah melihat kalung ini sebelumnya. Kalung ini milik Rinto, pemuda yang meninggal dalam kecelakaan balap liar seminggu lalu. Karim kini menyadari satu hal. Sosok tanpa kepala itu bukan hanya sekadar hantu yang menakut-nakuti. Ia sedang mencari sesuatu. Dan mungkin, kalung ini adalah kuncinya. Sejak menemukan kalung emas milik Rinto, pemuda yang tewas dalam kecelakaan seminggu lalu, Karim semakin yakin bahwa sosok tanpa kepala yang mengganggunya bukan sekadar hantu biasa. Sosok itu mencari sesuatu. Atau lebih tepatnya, menginginkan sesuatu kembali. Tapi apakah kalung ini benar-benar jawaban? Karim tidak tahu. Yang jelas, ia tidak mau menghabiskan malam lagi di dalam kandang. Gangguan yang semakin menjadi-jadi, kerbau-kerbau yang gelisah, dan yang terparah, pintu kandang yang terbuka sendiri di malam hari. Malam ini, Karim memilih untuk tidur di gubuk kecil di samping kandang. Namun, keputusannya ini justru membawa teror yang lebih dekat kepadanya. Pukul 11.45 malam, Karim sudah berbaring di atas dipannya. Ia mencoba memejamkan mata. Namun, ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Biasanya, meskipun malam di sawah selalu sunyi, ia masih bisa mendengar suara jangkrik, hembusan angin, atau suara kodok dari kejauhan. Namun malam ini, benar-benar hening. Tidak ada suara sama sekali. Seolah alam ikut menahan napas.
Hanya ada kesunyian mencekam yang membuat tubuh Karim merinding tanpa alasan. Ia mencoba mengabaikan perasaannya dan menarik selimut hingga ke dadanya. Namun, sebelum ia sempat memejamkan mata, tap, 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 Karim menahan napas. Ada sesuatu yang mendekat ke gubuknya. Langkah kaki itu terdengar berat, seperti seseorang yang berjalan tertatih, dengan gerakan kaku dan tak beraturan. Tap, tap, tap. Langkah itu semakin dekat. Karim menegang di tempat tidur. Jantungnya berdebar begitu keras. Ia ingin bangkit, tapi tubuhnya terasa kaku. Kakinya bergetar hebat. Telapak tangannya dingin dan berkeringat. Langkah kaki itu berhenti, tepat di depan gubuknya. Karim berusaha berpikir jernih. Mungkin ini hanya orang lewat. Mungkin hanya petani yang pulang malam. Namun, dalam hatinya, ia tahu itu tidak mungkin. Tidak ada orang yang akan berjalan sendirian di tengah sawah pada jam segini. Dan yang lebih membuatnya takut, kerbau-kerbaunya yang biasanya gelisah kini diam seolah ketakutan. Seakan mereka juga tahu siapa yang datang. Karim harus memastikan siapa yang ada di luar. Dengan tangan gemetar, ia perlahan menggeser tirai jendelanya, hanya membuka celah kecil. Ia mengerahkan seluruh keberaniannya untuk mengintip keluar. Dan saat itu juga, jantungnya nyaris berhenti berdetak. Sosok itu berdiri tepat di depan gubuknya. Pakaiannya penuh bercak darah yang mengering. Dan yang paling mengerikan, tidak memiliki kepala. Namun, kali ini ada yang berbeda. Tubuhnya bergerak gelisah, tangannya gemetar, seolah mencari sesuatu. Atau mungkin, marah karena sesuatu. Karim ingin mundur, tetapi ia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Sosok itu berdiri tepat di depan pintu gubuknya, seolah menunggu Karim keluar. Karim berusaha menenangkan dirinya. Ia memegang kalung emas yang ia temukan semalam. Mungkinkah ini yang dicari arwah itu? Atau mungkinkah ia menginginkan sesuatu yang lain? Tanpa berpikir panjang, Karim mencoba membaca doa. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan satu ayat, sosok itu mulai bergerak. Karim melihat dengan jelas. Sosok itu mulai melangkah perlahan menuju gubuknya. Langkahnya berat, gerakannya tidak wajar. Darah menetes dari lehernya yang terputus. Namun yang lebih mengerikan, meskipun tanpa kepala, Karim bisa merasakan tatapan tajam dari makhluk itu. Seolah sedang mengawasinya. Karim hampir menjerit. Ia menguatkan hatinya, lalu menggenggam kalung itu dengan erat. Dengan suara gemetar, ia berteriak, "Ini punyamu." Namun sosok itu tidak berhenti. Ia terus melangkah. Karim panik. Ia mencoba membaca doa lagi. Namun sebelum ia bisa menyelesaikannya, sosok itu tiba-tiba berhenti. Karim menahan napas. Sosok itu berdiri diam, hanya berjarak 2 meter dari gubuknya. Udara di sekelilingnya semakin dingin, seolah malam telah berhenti. Lalu, sosok itu mengangkat tangannya, dan dengan gerakan pelan, ia menunjuk ke arah kalung di tangan Karim. Karim terbelalak. Ia yakin sekarang, sosok ini memang mencari sesuatu yang hilang, dan benda itu ada di tangannya. Karim mengambil keputusan. Ia harus menemui seseorang yang tahu lebih banyak. Seseorang yang bisa membantunya memahami apa yang terjadi. Jika sosok itu benar-benar ingin kalung ini dikembalikan, mungkin ada cara untuk menghentikan semua ini. Tanpa membuang waktu, Karim menutup tirai dengan cepat. Namun saat ia mengintip lagi beberapa detik kemudian, sosok itu telah menghilang. Namun Karim tahu, ia masih ada di sini, dan belum akan pergi sampai semuanya selesai. Karim tidak bisa lagi menunda-nunda. Malam-malam penuh teror yang ia alami semakin tidak masuk akal. Sosok tanpa kepala itu semakin dekat. Bisikan yang terus terdengar. Pintu kandang yang terbuka sendiri. Dan yang paling membuatnya yakin, sosok itu menunjuk ke arah kalung emas yang ia temukan. Apakah ini benda yang ia cari? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik kematiannya? Karim harus mencari jawaban. Satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya adalah Pak Slamet.
seorang dukun desa yang dikenal memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib. Pak Slamet tinggal di rumah kecil di pinggiran desa, dikelilingi oleh pohon pisang dan bambu yang membuat suasana rumahnya terasa lebih sepi. Begitu Karim tiba, Pak Slamet sudah menunggunya di beranda. Seolah ia sudah tahu Karim akan datang. "Masuklah, Le," ujar Pak Slamet dengan suara serak. Karim mengangguk, lalu duduk bersila di depan lelaki tua itu. Tanpa banyak basa-basi, ia langsung mengeluarkan kalung emas dari saku celananya dan meletakkannya di atas meja kayu. "Mbah, saya menemukan ini dekat kandang," kata Karim. "Saya rasa ini milik Rinto, pemuda yang meninggal minggu lalu." Pak Slamet menatap kalung itu lama, lalu menutup matanya. Tangannya bergerak perlahan di atas kalung itu, seolah sedang merasakan energi yang tersembunyi di dalamnya. Beberapa saat kemudian, ia membuka mata dan berkata dengan suara berat, "Benar, ini milik Rinto." Karim menelan ludah. "Kalau begitu, kenapa arwahnya masih di sini, Mbah?" Pak Slamet menarik napas panjang sebelum menjawab. "Rinto meninggal tidak wajar. Ia kehilangan sesuatu sebelum ajalnya tiba. Dan sesuatu itu masih belum dikembalikan." Karim merasakan bulu kuduknya meremang. "Kalung ini, apakah ini yang ia cari, Mbah?" tanyanya dengan suara pelan. Pak Slamet menggeleng. "Kalung ini memang miliknya, tapi ini bukan satu-satunya hal yang ia cari." Karim semakin bingung. "Lalu, apa lagi yang hilang?" Pak Slamet menatapnya dengan tatapan tajam. "Kau harus menemukan sisa yang hilang." "Sisa?" Pak Slamet menghela napas berat. Rinto tidak hanya kehilangan nyawanya dalam kecelakaan itu. Ia juga kehilangan sesuatu yang membuat arwahnya tidak bisa pergi. Karim berpikir keras. Apa yang hilang dari Rinto? Apakah benda berharga lainnya? Atau sesuatu yang lebih menyeramkan? Malam itu, meskipun tubuhnya masih lelah dan ketakutan, Karim memutuskan untuk kembali ke tempat kecelakaan Rinto. Dengan hanya membawa senter dan skop kecil, ia berjalan melewati jalan setapak menuju sawah, di mana peristiwa mengerikan itu terjadi. Langkahnya terasa berat, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Namun ia harus melakukannya. Kalau tidak, teror ini tidak akan pernah berhenti. Begitu sampai di tempat kecelakaan, Karim merasa ada sesuatu yang aneh. Biasanya, di malam hari, akan terdengar suara jangkrik, kodok, atau angin yang bertiup pelan. Namun malam ini, benar-benar hening. Seolah tempat ini telah terputus dari dunia luar. Karim merasakan tengkuknya meremang. Namun ia tetap melangkah. Ia menyalakan senter dan mulai memeriksa area sekitar. Tanah di lokasi kecelakaan masih terlihat ada bekas gesekan ban motor, meskipun sudah seminggu berlalu. Namun, ada sesuatu yang aneh. Di salah satu sudut jalan, ada bagian tanah yang terlihat seperti pernah digali, lalu ditutup kembali. Jantung Karim berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia mulai menggali tanah itu. 1 skop, 2 skop, 3 skop, hingga akhirnya, skopnya mengenai sesuatu. Karim menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia merogoh tanah dan menarik benda itu keluar. Begitu ia melihatnya, darahnya membeku. Sebuah helm pecah dan berlumuran darah. Helm itu masih penuh noda tanah dan bercak darah kering. Dan yang lebih mengerikan, ada bekas goresan dalam di bagian depannya, seolah-olah sesuatu menghantamnya dengan sangat keras. Karim mendadak merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia baru menyadari, saat kecelakaan itu terjadi, kepala Rinto terpental jauh dari tubuhnya. Dan helm ini seharusnya tetap bersamanya. Namun seseorang menguburkannya di sini. Dan arwah Rinto tidak bisa pergi, karena helm ini masih terpisah dari tubuhnya. Saat Karim mengangkat helm itu dari tanah, udara di sekitarnya tiba-tiba berubah. Angin bertiup sangat kencang, dedaunan beterbangan liar, dan suara jangkrik yang tadi menghilang muncul kembali, tetapi dengan nada aneh. Seolah alam sedang memperingatkannya. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar. Karim membeku di tempat. Langkah itu terdengar berat,
menyeret di atas tanah, dan semakin mendekat dari belakangnya. Jantung Karim berdegup sangat cepat. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia perlahan menoleh ke belakang. Dan di sanalah ia melihatnya. Sosok tanpa kepala itu kini berdiri tepat di belakangnya. Karim terperangah ketakutan. Sosok itu kini lebih jelas dari sebelumnya. Pakainya sobek dan berlumuran darah. Tubuhnya bergerak gelisah, seperti sedang mencari sesuatu. Dan meskipun ia tidak memiliki kepala, Karim bisa merasakan tatapannya. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah helm yang dipegang Karim. Kini, Karim yakin ini yang ia cari. Namun, pertanyaannya, apa yang harus Karim lakukan sekarang? Pagi itu, setelah malam yang begitu mencekam, Karim tidak bisa tinggal diam. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Sesuatu telah terpisah dari pemiliknya, dan mungkin itulah yang membuat arwah Rinto masih berkeliaran. Dengan hati-hati, Karim membungkus kalung emas dan helm yang ia temukan dalam kain putih. Kemudian, tanpa menunggu lebih lama, ia pergi ke rumah keluarga Rinto. Rumah itu tidak jauh dari desa, hanya beberapa ratus meter dari warung tempat Karim biasa singgah. Saat ia tiba di sana, ia merasa gugup. Bagaimana ia harus menjelaskan ini kepada keluarga Rinto? Namun, sebelum ia sempat mengetuk pintu, Ibu Rinto sudah berdiri di depan rumah, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Seolah ia sudah tahu sesuatu akan datang hari ini. Karim menghela napas, lalu dengan hati-hati mengeluarkan kalung emas itu. "Ibu, saya menemukan ini," katanya pelan. Ibu Rinto langsung menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh begitu saja. Itu kalung Rinto," bisiknya dengan suara bergetar. Ternyata, kalung itu adalah hadiah dari Ibu Rinto kepada anaknya. Kalung itu hilang saat kecelakaan, dan sejak saat itu, Ibu Rinto tidak bisa berhenti merasa ada sesuatu yang belum selesai. Karim juga menyerahkan helm yang ia temukan. Para saudara dan tetangga yang berada di sana memandang helm itu dengan ngeri. Salah satu paman Rinto berbisik, "Jadi ini yang selama ini dia cari?" Ibu Rinto mengangguk, masih terisak. Ternyata, dia belum bisa pergi karena ini, katanya dengan suara lirih. Malam itu, keluarga Rinto mengadakan doa dan tahlilan khusus untuknya. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon agar arwah Rinto bisa diterima di sisi Tuhan. Seluruh warga desa ikut berkumpul, termasuk orang-orang yang sebelumnya tidak berani membicarakan tentang kecelakaan itu. Kini mereka tahu, arwah Rinto tidak menginginkan balas dendam. Ia hanya ingin mencari sesuatu yang hilang, sesuatu yang membuatnya tetap terjebak di dunia ini. Saat doa selesai, suasana rumah terasa lebih tenang. Seolah beban berat yang selama ini menggantung akhirnya terangkat. Namun bagi Karim, masih ada satu malam terakhir yang harus ia lewati. Malam yang akan menentukan apakah semuanya benar-benar berakhir atau belum. Karim kembali ke kandangnya malam itu, masih dihantui perasaan takut. Apakah sosok itu akan kembali? Atau apakah semuanya sudah selesai? Ia duduk di depan gubuknya, memandang ke arah sawah yang luas. Angin berhembus perlahan, membawa suara malam yang sudah lama tidak ia dengar dengan tenang. Namun tiba-tiba, ia merasakan sesuatu. Bulu kuduknya meremang tanpa alasan. Perlahan, ia menatap ke tengah sawah. Dan di sanalah ia melihatnya. Sosok itu masih ada di sana. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi melayang menyeramkan. Tidak lagi menghampiri dengan langkah tertatih. Tidak lagi memancarkan aura kebencian atau kesedihan. Ia hanya berdiri diam di sana. Pakaian putihnya tidak lagi seseram sebelumnya. Tidak ada darah yang menetes dari tubuhnya. Karim menatapnya dengan hati yang lebih tenang. Kini ia tahu, sosok ini bukan ancaman. Ia hanya sedang mengucapkan terima kasih. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Karim mengangguk pelan. Dan perlahan, sosok itu mulai menghilang. Perlahan-lahan, hingga akhirnya lenyap sepenuhnya dalam kabut malam. Seolah,
Ia telah menemukan jalannya untuk pergi. Malam itu, Karim akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Tanpa bisikan, tanpa suara langkah kaki, tanpa bau anyir yang menyengat. Hanya keheningan malam yang damai. Dan sejak saat itu, gangguan di kandang berhenti selamanya. Kini, Karim bisa menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun, ada satu hal yang tidak akan ia lupakan. Bahwa terkadang, yang disebut hantu bukanlah makhluk yang ingin menyakiti. Mereka hanyalah arwah yang tersesat, mencari sesuatu yang tertinggal. Dan tugas manusia bukan untuk melawan mereka, tapi untuk membantu mereka menemukan jalan pulang. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.